Yeah. Hai anak-anakku sekalian, kata-kata yang diucapkan seseorang adalah komunikasi. Diamnya seseorang adalah komunikasi. Tertawanya seseorang adalah komunikasi. Dan menangisnya seseorang adalah komunikasi. Komunikasi dalam aktivitas keperawatan itu seperti apa ya? Yuk kita cari tahu. Hai anak-anakku sekalian, bersama Ibu Nurul pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar komunikasi. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang konsep dasar komunikasi, Ibu mau tanya nih, perawat butuh komunikasi dengan pasiennya nggak sih? Iya, pasti butuh dan wajib komunikasi dengan pasien. Nah, secara sederhana, bagian ini menunjukkan hubungan antara elemen komunikasi. Oke, komunikasi itu terdiri dari 5 elemen utama, yaitu komunikator sebagai orang yang menyampaikan informasi itu sendiri, komunikan sebagai orang yang menerima informasi, umpan balik, dan atmosfer atau lingkungan ketika komunikasi terjadi. Sampai di sini paham kan keterkaitan masing-masing elemen dalam komunikasi? Nah, secara umum komunikasi terdiri dari 2 jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara lisan dan tulisan. Sebaliknya, komunikasi nonverbal merupakan pertukaran informasi menggunakan kontak mata, ekspresi wajah, sikap tubuh, penampilan umum, bahasa isyarat, dan simbol-simbol lainnya. Nah, bagaimana? Sudah bisa membedakannya kan? Berikutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Tahap-tahap dalam proses komunikasi meliputi ide atau gagasan, encoding, transmission, channel, receiving, decoding, understanding, dan respon. Pada tahap komunikasi ini dimulai dengan munculnya ide dari komunikator. Ide ini selanjutnya diproses di otak dan keluar dalam bentuk gelombang suara atau tulisan-tulisan dalam bentuk kode-kode tertentu. Informasi yang telah diolah selalu ditransmisikan oleh komunikator melalui media. Media ini akan memproses informasi untuk diterima oleh komunikan. Informasi yang diterima berupa gelombang suara, kode-kode yang dipersepsikan oleh komunikan. Setelah dipersepsikan, komunikan akan meningkat pemahamannya. Selanjutnya, berespon terhadap informasi yang diterima sebagai umpan balik. Respon dari komunikan akan menstimulasi ide baru, dan seterusnya, seperti sebuah siklus yang berulang. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Gampang kan? Sekarang kalian sudah tahu bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses pertukaran informasi yang berulang, baik secara verbal maupun nonverbal. Sudah paham kan? Sampai jumpa.